malam untuk rekan-rekan semua yang telah bergabung di dalam KBC Rise program malam ini. Spesial segmen kita malam ini bersama Bang Erick Thohir. Siap-siap cangkir kopi Anda. Ada yang bertanya kepada panitia, ini nggak salah ngomongin topik 2035 apa nggak kejauhan ya? Saya pikir kadang-kadang kita udah bilang jenuh bahas pandemi, bahas COVID-19, kenapa kita nggak ngelihat potensi ke depan? Jadi hari ini kita melatih otot visi kita sebagai pemimpin untuk melihat persiapan mulai dari sekarang kalau ingin Indonesia punya kekuatan terbesar ekonomi keempat di dunia. Dan kadang-kadang saya ngiri dengan profesi yang bisa melihat imajinasi ke depan, seperti contoh arsitek. Bagaimana melihat sesuatu dari yang kosong, dari yang tidak berarti bisa menjadi sesuatu yang indah. Bersyukur juga melihat seorang petani yang dia tidak pernah putus asa menabur benih, karena dia tahu satu hari akan jadi pohon yang besar, menaungi banyak sekali burung dan buahnya dinikmati banyak orang. Bersama keluarga besar dari Kingdom Business Community, juga bersama dengan para jejaring dari Investor Forum, dari Apindo, Hipindo yang juga diundang oleh rekan-rekan kita dari Grup Dubes RI. Kami ingin mengucapkan congratulations buat benih baru yang Bang Erick Thohir dengan kawan-kawan di Kementerian BUMN sudah launching per 1 Juli logo dan spirit BUMN baru, milenial banget ya Pak, keren. Dan tentu doa kita, seperti yang Bang Erick sudah ceritakan, it is not just a brand image, bukan pencitraan saja, tetapi new spirit. Kita doakan seluruh keluarga besar di sini, ada kurang lebih 2.000 orang yang register malam ini Bang Erick, dan kita doakan semua supaya betul-betul ada transformasi luar dan dalam dari Kementerian BUMN. Dan hari ini kita akan ditemani oleh salah satu rekan kami yang sebenarnya beliau juga punya perspektif luar biasa tentang analis ekonomi di Indonesia juga. Dan beliau akan mendampingi Pak Erick Thohir malam ini, Bang Herianto Irawan dari Verdana Sekuritas Indonesia. Dan untuk mempersingkat waktu, I hand over to Pak Heri, it's your time. Terima kasih Pak Julian. Selamat malam teman-teman di Kingdom Business Community. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Jujur saya sangat kagum pada leadership-nya KPC ini. Mereka tetap menjaga semangat membernya, terutama dalam kondisi yang sangat luar biasa ini. Nah, di tengah keadaan yang penuh dengan tantangan ini, kami memang sangat beruntung bisa dapat perspektif dari seorang sosok yang inspirational leader kita. Beliau memang tidak perlu introduction, tapi izin kami baca sekedar catatan dari sebagai analis. Ini pandangan dari luar. Yakinlah ini tidak ada pesan sponsor ya. Jadi, pandangan sebagai analis, speaker kita malam ini, beliau jago idenya, jago juga di eksekusinya. Ini memang sesuatu yang jarang-jarang. Sukses berat juga di project Super Reward seperti Asian Games yang harus kelar dengan waktu yang super singkat. Nah, supaya teman-teman juga tahu, kami sebagai analis yang sering berhadapan sama investor asing, dipuji-puji juga waktu itu. Nah, padahal yang kerjain Pak Erick gitu. Jadi, Pak Erick juga sukses terbukti bisa menghandle kepentingan politik yang berbeda di masa Pilpres, sesuatu yang luar biasa. Nah, sebenarnya catatan saya panjang juga, tapi udah dulu ya di sini, takut nanti Pak Erick ini agak bagian waktu. Jadi, mari kita simak inspirational leader kita. Kami persilakan Menteri BUMN, Pak Erick Thohir. Monggo, Pak. Selamat malam semua, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin tadi kan Julian bilang bagaimana kita ngadapin 2035. Nah, saya nggak mau nambah-nambahin, tapi memang targetnya semua itu sekarang di 2045. Kenapa 2045? Di situ memang ada hitungan yang katanya Indonesia itu di 2045 itu menjadi top 4, top 5 country dalam arti secara ekonomi in the world. Dan ini kan beberapa lembaga internasional yang sudah menilai ini. Nah, tetapi mungkin sebelum saya cerita mengenai BUMN sendiri, mungkin apa sih yang terjadi di 2045? Nah, ini mungkin sesuatu yang akan terjadi di megatrend yang baru, di mana kelas menengah di 2045 akan meningkat. Dan tentu dilihat dari populasi, tentu negara Asia, dan tentu Amerika Latin. Lalu juga yang menarik ini, persaingan sumber daya alam. Kenapa? Karena memang suka tidak suka, seperti yang ada di Indonesia, si sumber daya alam ini menjadi salah satu kekuatan sendiri. Dan kalau kita lihat sekarang misalnya, sekarang berlomba-lomba bicara mengenai EV battery. 70%-nya bahan bakunya ada di Indonesia. Apa yang namanya nikel, apa yang namanya boksit, apa namanya bahan-bahan lain, itu di sini.
Dan yang menarik buat Indonesia sendiri, banyak pengamat bilang kita punya potensi yang luar biasa. Karena di poin nomor 1 tadi, bahwa kita punya market yang cukup besar. Jadi ini ada 2 kekuatan yang kita bisa lihat di 2 ini. 1, market yang besar. Kedua, punya sumber daya alam yang luar biasa. Memang hambatannya apa buat Indonesia? Salah satunya tentu di teknologi. Bagaimana bisa nggak kita percepatan daripada teknologi sendiri untuk speed up daripada kita transformasi daripada era digital ini. Tentu yang lainnya sendiri yang menjadi catatan logistik. Bisa nggak logistik di Indonesia ini menjadi very kompetitif? Ya, karena kita tahu salah satu kekurangan di Indonesia logistik kita itu dianggap mahal. Dari pelabuhan satu ke pelabuhan yang satu di-charge. Di sini izin suruh charge. Di sini izin disuruh charge. Nah, ini yang saya rasa menjadi pemikiran yang ada di pemerintahan sekarang, bagaimana kedua hal ini kita akan lakukan. Contoh kemarin yang dilakukan di Batang. Ya, di Batang itu tidak lain bagaimana kita sekarang menyiapkan lahan 4.000 hektar untuk mengantisipasi perpindahan investasi yang keluar dari Cina. Dari beberapa negara seperti tentu Jepang, Korea, bahkan Amerika. Dan ini bagus sekali buat kita, kenapa? Ini bagian pembukaan lapangan kerja yang kita harus lakukan. Bahkan kita akan bikin terobosan di Batang nanti, bahwa kita akan membuat klaster-klaster sendiri. Jadi investasi yang teknologi tinggi itu akan dapat kompensasi yang lebih besar daripada misalnya, mohon maaf, industri sepatu. Nah, lahannya pun nanti di Batang free. Kita akan ada yang namanya surcharge aja. Jadi supaya kita kompetitif juga dengan negara-negara seperti Vietnam. Nah, yang lainnya juga yang kita lihat di 2045 megatrend, tentu ada yang namanya perubahan iklim. Ada juga perubahan geopolitik. Mau tidak mau sekarang ya dengan adanya kelas baru dari Cina ini merupakan sesuatu yang akan membalance daripada kejadian hari ini. Tapi juga tadi COVID-19 ini juga mendorong Indonesia menjadi negara besar karena supply chain-nya aja tinggal kita betulkan. Market, sumber daya alam udah ada. Logistik kita perbaiki. Teknologi kita percepat. Nah, tinggal tadi supply chain-nya yang menjadi masalah. Nanti saya akan jelaskan juga kenapa nanti di BUMN kita juga sangat prioritas kepada ini. Keuangan internasional mau tidak mau berubah. Perdagangan internasional ini bisa ya dan bisa tidak. Saya nggak tahu sampai kapan, apakah globalization market akan terjadi atau malah nanti masing-masing negara protection. Nah ini yang kita juga mesti antisipasi. Peranan emerging economy, ya tentu Asia mau tidak mau menjadi pusat pertumbuhan. Karena itu kita nggak boleh jadi market, kita juga harus menjadi negara yang produksi dan manufacturing gitu loh. Urbanisasi dunia akan terjadi. Ini yang menarik juga pemerintahan Pak Jokowi, kenapa walaupun kalau hari ini diangkat dibilang tidak populer, tetapi kalau kita lihat pembangunan ibu kota baru itu menjadi salah satu mau tidak mau demografi yang ada di Indonesia harus berubah juga. Tidak mungkin Indonesia sustain hanya di Jawa. Kita harus ada namanya pembangunan di Sumatera atau pembangunan di lain. Makanya pemerintah juga Pak Jokowi selalu bilang ada 10 Bali baru. Urbanisasi di Indonesia sendiri-sendiri juga harus mulai di mapping. Karena tidak mungkin tadi kota-kota Indonesia yang udah tua-tua ini tidak ada lagi yang namanya pembangunan reinvestment daripada urbannya sendiri, perkotaan itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari data-data lain, 2030 itu bukan tidak mungkin penduduk Indonesia 63% sudah ada di kota nantinya, bukan di desa lagi. Nah, demografi global juga mau tidak mau akan didominasi oleh Asia. Ini mungkin sebagai background-nya aja sebelum saya bicara tentu yang lebih khusus kepada BUMN sendiri. BUMN hari ini adalah sepertiga daripada ekonomi di Indonesia. Tentu ya dengan adanya APBN dan adanya swasta itu menjadi 100%. Nah, hari ini memang bisnis yang ada di Indonesia ini berbeda dengan banyak negara lain. Di Amerika kita sudah tidak mengenal yang namanya BUMN. Tapi di China atau di beberapa negara yang mix seperti Singapura ataupun Malaysia masih ada. Tapi model-model kita memang lebih mirip sama China. Dan memang saya juga background-nya swasta nih ya. Jadi saya nggak mau nanti istilahnya kok tiba-tiba
saya anti swasta bicara BUMN terus ya, karena kebetulan menterinya BUMN hari ini. Ada yang menarik dari BUMN sebagai orang swasta yang saya lihat, memang dengan footprint-nya yang begitu luas, BUMN ini merupakan salah satu tulang punggung juga yang namanya pelayanan publik. Ini yang memang ya di beberapa negara seperti Amerika agak berbeda. Karena mungkin daya belinya yang sudah sangat tinggi, jadi mungkin tidak perlu lagi yang namanya subsidi listrik, subsidi pupuk, subsidi ini, subsidi itu. Tapi kebetulan karena daya beli di Indonesia masih rendah, ya keberadaan BUMN ini sangat impactful. Karena saya yakin teman-teman swasta nggak mungkin lah diberi tugas kayak kemarin, tanahnya diambil 4.000 hektar, PTPN 9, lalu dalam 6 bulan harus bikin jalan, nyambungin listrik, nyambungin gas. Semuanya itu nggak ada hitungan ekonomi bisnisnya masih awalnya. Nah, penugasan-penugasan ini yang memang suka tidak suka menjadi kekuatan sendiri di BUMN. Karena itu sepertiga daripada ekonomi, ya memang pada hari ini BUMN sangat dibutuhkan. Nah, ini tentu sama seperti teman-teman swasta, BUMN tidak lain ya korporasi. Di sini kita sangat terganggu dengan adanya COVID-19, baik yang namanya supply, demand, operasional, finansial, semua terganggu. Kita 90% kena. Hanya 10% yang sustain hari ini. Seperti Telkom, Telkomsel, atau mungkin industri farmasi kita seperti Bio Farma, Indofarma, Kimia Farma, perkebunan kita seperti PTPN ada yang kelapa sawit, dan hal-hal ini yang memang masih sustain. Tapi 90% kereta api, revenue-nya drop 90%. Profitnya mereka tahun kemarin 2,5 triliun, ya tahun ini profitnya itu dipakai ya nggak boleh layoff kan kalau BUMN, jadi gajinya dijaga terus tuh sampai akhir tahun. Nah, apakah ini dibilang pemborosan atau tidak, ya itu bagian dari tadi tugas negara dan komitmen. Nah, beda dengan swasta mungkin kalau ketika bottom line-nya seperti ini ya realita harus dicapai, tapi di BUMN tidak bisa. Airport kita itu ya sama, penurunan flow daripada passenger di situ sangat drop, sangat jauh. Nah, karena itu memang sejak awal sebelum ada COVID, saya melihat BUMN ini juga tidak efisien, terlalu berat. Bayangkan saja bagaimana kita mesti memanage 800 perusahaan, it's impossible. Nah, karena itu saya tidak segan-segan juga mengangkat komisaris-komisaris yang di market kredibel seperti Pak Agus Marto, Pak Khatib Basri, Pak Chandra Hamzah, atau banyak-banyak figur-figur yang lain yang sekarang bergabung. Nah, di direksinya juga kita coba mix antara yang dari dalam sama dari luar. Nah, inilah transformasi yang sekarang kita coba push. Yang dulunya, kembali tidak ada maksud mendiskreditkan siapapun menteri sebelumnya, tapi ini mapping yang kita lakukan sama McKinsey, ya, bahwa BUMN dulunya memegang peran ganda untuk memenuhi nilai ekonomi dan pelayanan publik. Tetapi problemnya, karena ini garis merahnya tidak jelas, akhirnya para direksi sendiri mencampur adukan antara penugasan dan juga bisnis yang benar. Nah, karena itu terjadi banyak sekali kasus-kasus korupsi. Ya, beberapa tahun ini saja sudah 53 kasus korupsi yang terjadi di BUMN. Nah, karena itu sekarang kita sudah selesai memapping mana klasifikasi BUMN yang pure ekonomi, mana yang pelayanan publiknya sangat utama, tapi juga ada yang tetap mix. Contoh apa? Telkomsel mau tidak mau ya pasti nilai ekonomi. Karena memang ya tadi dia bersaing secara terbuka tanpa ada subsidi dari pemerintah juga. Bank Mandiri sama nilai ekonomi. Tetapi ada yang pada monogiri sekali seperti pupuk karena heavy kepada tadi subsidi ataupun PLN. Selain dia monopoli, tetapi di lain pihak itu subsidinya luar biasa PLN kepada rakyat. Nah, ada juga yang mix seperti BRI di mana dia bank tapi dia sangat heavy kepada support kepada UKM, KUR, dan lain-lainnya. Ataupun seperti penggadaian. Dia berbisnis,
tapi dia sangat membantu masyarakat yang di bawah. Nah, ini kita mapping supaya para direksinya KPI-nya juga jelas dan tidak ada iri-irian satu dan lainnya. Dinamika portfolio. Nah, ini kembali tadi saya sudah sampaikan bagaimana prinsipnya hanya mempertahankan walaupun keadaan perusahaannya sudah bangkrut, bahkan tidak komplit lagi. Nah, ujung-ujungnya minta proteksi. Nah, ini yang kita juga tidak mau, bahwa kita mau tetap BUMN berbisnis, harus sehat, ada juga yang memang pelayanan publik. Nah, karena itu tidak segan-segan kita terus menutup, menggabungkan, atau membentuk kemitraan strategis yang sehat. Nah, kemarin kita dari 142 BUMN sudah 107. Target saya mungkin ke 70 sampai 80 BUMN nanti ke depan. Dan anak-anak cucu yang udah ini nggak usah lah, ditutup-tutupin aja. Daripada apa? Tiba-tibalah anak cucu ini bikin seragam, bisnis seragam. Anak cucu ini bisnis air minum. Ngapain? Itu bukan mainannya kita lah. Biarkan itu dari private sector yang bisa main. Bahkan kalau perlu kita berpartner dengan private sector. Penanganan proyek strategis, ya ini juga menjadi sebuah tugas di mana PSO menjadi tanggung jawab BUMN. Nah, karena ini juga banyak membuat BUMN juga tidak sehat. Karena banyak sekali PSO ini memang sebenarnya tidak visible, tapi harus dijalankan. Nah, karena itu kita coba membuat formula bahwa kalau memang ini penugasan dari pemerintah, ya kita bedakan bukunya. Kita juga mau supaya PSO-nya berjalan, korporasinya berjalan, tapi memang pendanaan ini memang langsung dari pemerintah, jangan memakai cash flow BUMN terus. Kemarin kan salah satunya yang diributin di media-media, wah BUMN disuntik 152 triliun. Enggak, sebenarnya 102 triliun itu hutang pemerintah. PLN sudah 3 tahun dihutangin, listrik nggak boleh naik, ini dan segalanya. Nah, ini yang kita coba remapping. Dan sekarang Kementerian Keuangan juga sepaham dengan ini, karena kita nggak boleh jadi lingkaran setan yang akhirnya tadi BUMN juga memanfaatkan isu-isu ini tadi untuk PMN, untuk hal-hal proyek-proyek ini yang kadang-kadang nggak visible, bahkan macet. Pembangunan ekosistem ini yang kita utamakan. Kita tidak mau ya menutup mata, sinergi BUMN tetap jalan, tapi bukan memonopoli. Bahkan mematikan daripada UKM ataupun pengusaha daerah atau swasta. Tender di antara BUMN bisa penunjukan langsung, ya, tapi barangnya barang swasta. Kemarin kan terjadi di Angkasa Pura. Perusahaan titik-titik BUMN ikut tender, barangnya bukan barang dia. Karena itu saya sekarang sudah mengeluarkan peraturan kementerian bahwa BUMN boleh ikut tender di skala besar, bukan skala yang di bawah 14M. Itu bukan kelasnya BUMN. Dan kalau ada penunjukan langsung, saya tidak mau penunjukan langsung itu barang orang, mesti memang barang yang dimiliki oleh BUMN. Dan kita harus membangun yang namanya ekosistem yang sehat antara BUMN dengan swasta, dengan BUMN, desa, dan mitra strategis. Bahwa 2045, kalau memang prediksi kita top 5, lalu pertumbuhannya katanya 5,7%, total penduduk kita itu hampir 320 juta, ini ada pertumbuhan populasi 50 juta luar biasa. Oke, BUMN mungkin banyak di skala bidang. Tapi ketiga ini yang menjadi hal yang harus menjadi target utama BUMN. Bahwa dengan populasi yang besar dan negara kita besar, ketahanan pangan, ketahanan kesehatan, ketahanan energi, ini menjadi harga mati ke depan BUMN untuk saling mendukung secara supply chain. Ketahanan pangan, kita tahu bahwa sekarang banyak tanah-tanah sudah convert yang dari pertanian ya berubah jadi properti. Ya, tidak salah. Tetapi jangan lupa, dengan penduduk 320 juta, kalau kita tidak punya lahan pertanian yang mencukupi, kita mau makan apa? Nah, karena itu ketahanan pangan kita sangat prioritaskan. Kemarin Pak Presiden sendiri sudah mendeklar membangun food estate. Kami tidak sempurna di BUMN, karena itu kita terus melakukan restrukturisasi, konsolidasi, transformasi, supaya apa? Kita punya balance yang baik. Yes, kita punya penugasan yang jelas,
Yes, kita sebagai korporasi juga harus kasih dividen yang besar kepada negara, tetapi di lain pihak juga BUMN harus menjadi balancer. Karena kenapa? Kita juga tidak mau tadi market kita hanya jadi pasar ataupun dimonopoli, tidak bisa. Ya, inilah salah satu tugas BUMN juga sebagai balancer ke depan. Ya, kadang-kadang kalau dilihat dari bottom line-nya juga nggak ketemu angkanya. Tapi ya ini bagian dari tadi, bahwa BUMN adalah sepertiga daripada pergerakan ekonomi nasional yang kita harus jaga, dan kebetulan konsep ini memang ada di Indonesia. Berbeda dengan beberapa negara yang mungkin daya belinya sudah tinggi, sehingga rakyatnya tidak perlu subsidi. Ya, saya nggak tahu apakah nanti 2045 nggak ada BUMN lagi, mungkin saja. Karena ya mungkin pada saat itu rakyat sudah nggak perlu subsidi lagi, karena daya belinya tinggi, income-nya tinggi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih Pak Erik, luar biasa paparannya, cukup komplit, inspirational dan juga visionary. Pak Erik, sedikit pertanyaan, kalau boleh mulai dari saya dulu. Ini berhubungan dengan cara mengelola dana pensiun. Sebagai contoh Pak, best practice di dunia kan di Norwegia, ya. Ini mereka mengelola dana 1,1 triliun, 2 kali lipat PDB-nya mereka Pak, luar biasa. Kita juga bisa lihat Pak, transparansi mereka itu benar-benar luar biasa. Nah ini kata-kata yang kita sering dengar keluar dari pemikiran Pak Erik Thohir. Di situs website mereka Pak, kita bisa melihat investasi mereka di seluruh dunia. Di Indonesia mereka ada ekuitas 1,9 miliar dolar, 3 miliar surat utang negara. Kita bisa lihat secara detail holding mereka di saham di Indonesia, dan kita juga bisa lihat, luar biasa nih Pak Erik, cara mereka voting setiap tahun itu bagaimana. Dan ini semuanya bisa diakses di dalam waktu 1 menit. Betapa hebatnya. Jadi kita semua sangat setuju dengan pemikiran Pak Erik, bahwa transparansi itu memicu akuntabilitas memicu performance, dan sehingga kepercayaan. Mungkin Pak Ari bisa sharing sedikit tentang reform di depan, terutama di Dapen, Pak. Ya, nggak apa-apa kalau bicaranya agak sensitif ya. Monggo Pak, lebih seru Pak. Pengusaha butuh yang seru-seru Pak. Ya gini, saya rasa ya saya nggak ada maksud menyinggung siapapun. Saya rasa sudah waktunya lah kita ini juga menjaga ya teman-teman yang di bawah lah, yang kecil. Terus terang kasusnya Jiwasraya itu berat. Di mana, mohon maaf ya, tadi kalau kita tahu bisnis dana pensiun itu kan mestinya karena ini pensiunan orang-orang kecil, kita kan tidak perlu juga menjanjikan sesuatu return yang gila-gilaan. Sebenarnya cukuplah dengan apa yang namanya surat utang negara dibeli, atau misalnya kita beli infrastruktur jangka panjang yang returnnya 7%, atau yang paling aman ya deposito aja. Saya tidak mau kejadian Jiwasraya juga terulang di dana pensiun BUMN. Nah, kita sekarang sedang coba konsolidasi dana pensiun ini. Bahwa dana pensiun BUMN ini kita coba konsolidasikan, tapi legal hukumnya ini yang kita lagi pelajari. Karena dana-dana pensiun ini ya di bawah kebanyakan yayasan atau pendiri. Nah, jadi ini yang menjadi tidak mudah. Tetapi ada beberapa dana pensiun sekarang sangat welcome dengan visi ini, karena daripada uangnya hilang. Berapa ratus miliar dana yang ada di Pertamina hilang. Berapa ratus miliar dana di sini hilang, di situ hilang. Nah, padahal ini kalau digabungkan, tidak hanya mensejahterakan tadi si para pensiunan, mensejahterakan juga manajemennya, karena bagi hasilnya jelas. Tapi yang paling penting apa? Banyak sekali investasi-investasi jangka panjang yang sebenarnya bisa dibiayain dari hal ini. Nah, ini contoh bagaimana contoh karya-karya kita, bangun jalan tol di mana-mana. Tetapi akhirnya sumber pinjamannya dari Himbara yang jangka pendek, nggak ketemu. Nah, inilah yang saya sedang perbaiki. Kenapa kemarin direksi karya juga saya ada penyegaran. Nah, karena memang saya mau
memastikan visi mereka juga, yes, ini pembangunan infrastruktur harus jalan, tetapi tadi source of pinjamannya juga mesti dibedakan. Buktinya kemarin ITDC dapat dari Asian Infrastructure Bank itu 35 tahun, bunganya cuma 3%. Nah, kenapa selama ini harus himbara lagi? Nah, dana pensiun juga nanti ke depan ini bisa menjadi satu kekuatan sendiri, karena kalau dikumpulin saya nggak tahu tuh berapa ratus triliun, ya kan? Dan ini yang kita harus jaga, bahwa tadi pensiunannya jangan dibohongin, pengelolanya dapat bonus, tapi investasinya juga yang baik, yang fair dan transparan. Karena memang natur dari dana pensiun ini kan nggak perlu cepet-cepet returnnya. Ya. Saya juga, kembali ini mungkin kontroversi juga, kemarin kan Kejaksaan Agung sudah mulai juga berbicara mengenai manajemen investasi atau sekuritas, tapi saya yakinin maksud dan tujuan Pak Jaksa Agung, Pak Burhan itu sebenarnya bukan apa-apa, bahwa ingin punya sistem, bahwa kalau ada yang main-main ini ke depan, tadi nantinya denda, bukan semuanya pidana gitu. Saya tidak mendahului beliau, tapi ini yang terjadi juga di banyak negara. Jadi jangan sampai nanti juga ini jadi snowball yang akhirnya membuat bursa kita rusak. Dan data-data terakhir di bursa yang sangat menarik loh. Sekarang itu bursa banyak sekali yang investasi individual dan usianya di bawah 40. Coba cek. Saya baru dapat data yang buat saya menggelitik. Dan inilah yang tadi ketika kita ada sesuatu, biasanya ada new equilibrium. Nah, mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Herianto, saya sangat mendukung. Udahlah, ini eranya kita berbesih. Ya, supaya tadi, kalau kita mau jadi 2045 bagus ya, semuanya mesti juga tahan nafsu gitu. Sama-sama saling menjaga, ya kan, saling mengawasi. Dan saya berusaha dana pensiun di BUMN kita coba konsolidasi. Mungkin awalnya mungkin 3-4 dana pensiun besar, nanti pelan-pelan bisa menyeluruh lah mudah-mudahan. Terima kasih Pak Erik yang tidak sensitif menjawab pertanyaan yang sensitif. Pak Erik, ini berhubungan dengan transformasi. Tadi Pak Erik mengatakan transformasi sumber daya alam yang menuju ke nikel baterai menurut kami memang sungguh sangat luar biasa. Tapi tentunya kalau kita bicara transformasi sumber alam, tentunya berhubungan dengan transformasi mindset juga orang-orang yang mengelola itu. Tadi Pak Erik juga singgung di Morowali, kita melihat di sana industri itu di dalam 5 tahun, kalau saya tidak salah, sudah bisa memproduksi biji nikel, proses nikel itu 180.000 ton dan per tahun, dan itu 6 kali lipat jagoan kita di BUMN, notabene sudah 40 tahun. Jadi di satu sisi tentunya disayangkan, tapi di sisi lain sungguh membawa harapan ke depan Pak Erik. Bagaimana kita bisa mengganti transformasi sumber air dan juga transformasi mindset-nya. Mungkin Pak Erik bisa sharing sedikit bagaimana setting KPI-nya yang Pak Erik sering mengatakan itu, sehingga publik juga bisa mengakses, mengukur individual progress dari perusahaan-perusahaan itu. Ya. Saya rasa apa yang di Morowali itu bukan sesuatu yang menurut saya perlu diperdebatkan. Itu justru contoh yang bagus. Ketika mereka bisa menggabungkan supply chains tanpa punya tambang. Nah, ini yang kemarin kita tantang, saya bilang, jangan hanya ngambil Freeport, punya 51%, so what? Nah, inilah kemarin Pak Oryas yang lagi populer sekarang di berita. Salah satunya, saya bilang Pak Oryas, bahwa kita ngambil Freeport itu bukan hanya merah putih, kita punya 51%. Bukan itu kalau menurut saya. Justru, dengan kita mendapat Freeport, kita ada yang namanya 3 hal yang kita bisa lakukan. Benchmarking yang paling gampang. Ya, benchmarking daripada cost structure, human capital, dan semuanya. Yang kedua juga tadi, bagaimana teknologi. Ketiga, bagaimana market. Nah, jadi saya tidak mau pengambil alian Freeport itu cuma merah putih saja. Tetapi after that, ya udah. Nah, ini yang kita sekarang push sekarang, baik di Antam, baik di Timah,
baik di PTBA, tadi saya sudah jelaskan PTBA ya. Salah satunya bagaimana sekarang gasification batu bara itu menjadi opsi yang harus dijalankan. Apakah tetap batu baranya buat listrik, is okay, tetapi reserve-reserve lainnya bisa dicoba. Apakah batu bara itu metanol, ataukah batu bara itu DME, ya. Dan cari aja partner yang baik, karena potensi daripada batu bara dari metanol dan DME ini juga sesuatu yang perlu dipertimbangkan ke depan. Nah, sama juga tadi Antam, ya. Antam ini saya di dalam Antam itu kan ada nikel, ada boksit, ada emas. Nah, tapi lucunya Antam itu perusahaan emas yang nggak punya emas, tambang emas. Nah, ini yang saya bilang tantang. Ngapain kita punya 2.600 engineer di Antam, tapi nggak punya tambang? Nah, ini yang kita challenge juga. Tapi benchmarking ini supaya ada value added. Jadi, saya tidak bicara benar dan salah, tapi tadi, sumber daya alam kita luar biasa, kita harus manfaatkan dengan ini. Sama, kepada PLN juga, kita mau ada balance yang namanya renewable energy dengan tadi energi fosil. Tapi juga saya tidak mau terjebak misalnya, kita harus dipaksakan semua jadi renewable energy, 50%. Ya, kenapa ujung-ujungnya, ingat loh, harga renewable energy itu masih lebih mahal dari fosil. Ketika itu nanti cost listriknya lebih mahal, manufacturing kita nggak compete. Nah, ini kita coba balance. Bukan berarti saya anti renewable energy. Tetap itu mesti terjadi balance. Oke, saya langsung masuk pertanyaan ini dulu Pak Erik ya, karena ini ada banyak yang menanyakan, kayaknya banyak jaringan perbankan di sini nih Pak. Bagaimana kelanjutan holding BUMN khususnya terkait holding perbankan? Ada kurang lebih 18 yang like, artinya 18 orang nanya. Apakah memang sudah ada rencana ke situ? Nah, pertanyaan kedua langsung Pak Erik kalau berkenan, sinergitas ini ya antara BUMN dengan UMKM bagaimana? Apalagi dalam konteks ekonomi kebangsaan sesuai falsafah negeri kita Pancasila, ini dalam banget nih ya kelihatannya. Tetapi kita akan minta langsung pemaparan dari Bang Erik, silakan. Ya, saya rasa untuk perbankan, kemarin kan memang awalnya ada pemikiran untuk diholdingisasi. Tetapi mungkin saya justru berharap para bank-bank yang himbara ini bersaing dengan sehat, tetapi punya market yang jelas. Contoh saja, kalau kita lihat kenapa sekarang kan BTN, saya benar-benar support untuk dia menjadi bank yang fokus kepada tadi perumahan. Ya, apakah dengan konsep daripada saya mendorong mereka bersinergi dengan tadi tanah-tanah yang ada di BUMN seperti kereta api dengan ada TOD-nya, ya pembiayaannya bisa dari situ, ataupun dengan Perumnas dan lain-lainnya. Tapi saya mau fokusin ke situ. Sama juga seperti BRI. BRI tetap akan bicara UKM, micro retail itu kepada BRI. Ya, korporasinya itu di Bank Mandiri. Nah, BNI ini yang kenapa saya challenge. Saya mengharapkan BNI ke depan itu menjadi sources of international funding. Saya bilang kalau BNI terus compete sama Bank Mandiri dan yang lain-lain, ya apa bedanya? Nah, saya justru mengharapkan BNI-nya ini menjadi international banking-nya kita. Hal-hal ini kita pengen lakukan. Nah, untuk BUMN secara langsung, saya punya program yang namanya Padi UMKM, ya, di mana dari 27 sub pekerjaan itu kita fokus 8 dulu. Di 8 itu ada yang namanya catering, pengadaan kue, ada yang pengadaan furniture, lain-lain lah. Nah, tapi 8 jenis dulu. Kita nggak mau terlalu lebar karena kita takut gagal. Dan ini kita prioritaskan ke UMKM. Nilai transaksinya 200 juta sampai 14 miliar. 8 BUMN yang sudah ikut hari ini di sini. Ada Pertamina, ada Telkom, ada PLN, ada PP, Wijaya Karya, ini udah masuk ke sini. Tapi saya mau mulai dari yang kecil dulu. 8 produk dan 8 BUMN. Dan mudah-mudahan nanti kalau ini nanti sustain 6 bulan ke depan, tendernya semua transparan, bisa dilihat di website semua. Nah, pelan-pelan ini menjadi platform untuk teman-teman yang UMKM ke depan. Jadi 3 program ini yang kita fokuskan karena saya tidak percaya
program itu lebih dari 5, yang ada cuma wacana kalau program lebih dari 5. Jadi hanya 3 dulu sekarang. Baik, Pak Erik. Izin ya, tadi 1A, 1B Pak pertanyaannya Pak. Jadi pulsa masih 4 Pak Erik. Pertanyaan kedua dari Bu Irawati Setiadi, mewakili pengusaha farmasi dari Kalbe Farma. Jika sudah ready, silakan Bu Ira. Ya, terima kasih Julian. Selamat malam Pak Erik. Pak, menarik itu mengenai ekosistem kesehatan terintegrasi. Saya tahu memang banyak rumah sakit dan farmasi-farmasi di BUMN. Bisa dielaborate Pak mengenai ekosistem kesehatan yang terintegrasi? Ya, ini bukan maksud saingan sama Bu Ira ya. Jadi kan selama ini kita tahu yang namanya bahan baku obat, alat kesehatan 90% import Ibu. Tidak salah, tapi kita mulai mesti membangun. Saya kebetulan sebagai BUMN, kita fokus di BUMN-nya dulu. Yang selama ini BUMN, kanibal satu dan lainnya, sekarang saya pecah segmentasinya. Nah, tetapi intinya bahwa kami di BUMN sangat tadi ingin ada perubahan signifikan di industri kesehatan di Indonesia. Karena tadi saya sudah sampaikan, market kita besar, apalagi kalau kita melihat 20-30 tahun lain yang namanya usia, ya yang kayak kita sekarang, ya mungkin lebih muda lagi. Nah, itu akan menjadi mayoritas daripada jumlah daripada penduduknya. Nah, memang tadi BUMN kita sedang kerja keras melakukan ini. Kalau kita lihat sekarang klaster daripada kesehatan BUMN seperti ini, amburadul. Jadi R&D, manufacturing, semua compete each other. Nah, sekarang yang kita bongkar, pakatan konsolidasi kemarin, bukan ikutin KB Pharma ya, Bu. Jadi kita mau R&D-nya kita serahkan sekarang ke universitas. Kita mau kerjasama dengan universitas, lalu juga kita contoh, tadi saya sudah sempat jelaskan, yang namanya Indofarma akan lebih fokus ke herbal, Kimia Farma akan fokus ke chemical, yang namanya Bio Farma akan fokus ke vaksin, stem cell, dan lain-lain. Bahkan tadi kita sudah breakdown mengenai alat kesehatan yang nanti juga didukung oleh industri pertahanan kita. Seperti ventilator, lain-lain kita cobalah produk dalam negeri. Distribusinya kita sudah punya BGR, ya ini akan kita fokuskan ke BGR. Retailnya akan ke Kimia Farma. Tentu rumah sakit, alhamdulillah kemarin kita sudah konsolidasi. Kita sekarang punya 70 rumah sakit yang supaya bisa lebih baik lah dalam arti kualitasnya. Nah, dan ini juga lab itu akan kita gabungkan. Nah, salah satunya kita lakukan ini tidak lain, bukan tadi mau bersaing dengan swasta, tetapi kita juga welcome untuk swasta bekerja sama BUMN. Nah, kita harapkan tadi dengan membangun ekosistem di BUMN, kita bisa lebih efisien, tapi juga bersamaan juga bisa berpartner dengan international players maupun dengan pihak swasta. Kita masuk ke pertanyaan kedua dari Pak Edi Putra. Ya, nah Bapak, seperti Bapak tahu, banyak kali perilaku terutama multinational corporation ini tidak mau melepas ketergantungan pada prinsipal. Apakah strategi BUMN ini akan masuk ke sana gitu Pak? Itu satu Pak, substitusi impor. Kimia Farma itu mampu membuat 99% garam farmasi. Artinya ada teknologi dan expertise di BUMN kita. Kemudian mengenai ketahanan pangan, Pak, saya ngelihat subsidi besar 30T setiap tahun itu tidak mendukung ke petani, larinya adalah ke gas. Setelah pupuk, sedangkan kita sangat tergantung dengan gas, gasifikasi dari batu bara cukup mahal, nah mungkin satu-satunya jalan adalah udah investment outflows, BUMN melakukan penjajahan keluar, kerjasama BUMN, swasta, sama perusahaan yang di luar. Itu yang saya harapkan mau dengar dari Bapak. Jadi begini, bahwa sepakat dengan Pak Edi, kalau kita bicara yang tadi yang namanya subsidi impor bahan baku, memang salah satunya kenapa kita merubah PTPN secara besar-besaran, salah satunya itu. Di PTPN cuma ada satu dirut, ya tidak ada lagi di anak perusahaan dirut-dirut, semua itu direktur operasi. Makanya sekarang lagi diserang terus kok. Komisarisnya hilang, direksinya hilang gitu, karena memang banyak juga yang anti perubahan. Nah, memang ini yang kita lakukan bahwa subsidi import ini menjadi salah satu tujuan. Sama. Nah, jadi setuju Pak, subsidi import bahan baku memang ke arah sana kita. Termasuk pupuk. Nah, pupuk ini battlefield yang baru. Nah, di pupuk ini sepakat.
sangat sedih, sama juga cerita mengenai Jiwasraya, kan ini sama. Kita itu subsidi pupuk buat petani yang dapat korporasi. Di pupuk ini kita akan bikin terobosan, tapi saya nggak bisa cerita panjang. Tunggu tanggal mainnya, ya seru lah gitu. Nah, tapi salah satunya kita mau coba perubahan yang ada di pupuk ini, seperti tadi bagaimana Pertamina sekarang ribut dengan sub-sub holding, padahal kenapa hulu itu saya satukan, sama. Kalau hulunya, sekarang Pertamina udah ambil hulunya, ternyata gas lifting turun. Nah ini kan kayak buah si malakama, mau kontrol semua sumur, tidak mau ajak perusahaan asing atau swasta, tapi setelah dikontrol, liftingnya turun. Nah ini kan nggak sehat, itulah saya challenge direksi Pertamina yang baru, nggak ada, kita harus bongkar ini. Nah salah satunya hulu digabungkan, tidak lain, supaya kalau hulu digabungkan, ada yang namanya sharing teknologi, ada yang sharing knowledge, juga yang namanya sharing procurement, supaya tadi bisa ada sama. Nah, ini yang kita lakukan. Halo, selamat malam Pak Erik. Saya Grace Natalis. Saya ingat Pak Erik pernah bilang, Pak Erik tuh pengen melihat suatu hari BUMN kita ini tidak hidup dari, atau tidak lagi menggunakan dananya APBN, tapi menggunakan dividen atau keuntungan dari BUMN itu sendiri. Tapi mengingat BUMN ini menopang sepertiga ekonomi nasional, ini visible nggak sih Pak Erik? Bisa dilakukan nggak, dan butuh waktu berapa lama, dan butuh kondisi seperti apa ya? Ya, ada dua jawabannya. Satu, sebagai kementerian kita harus siap. Karena kita tahu sekarang Kementerian BUMN sendiri kan dana dari APBN-nya sebenarnya cuma 244 miliar untuk bayar gaji, bayar gedung, listrik, dan lain-lain. Jauh lah dibandingkan beberapa institusi yang pengawasan yang triliunan gitu. Kita cuma 244. Justru kita kalau mau merubah pola pikir ya mesti di kementerian dulu. Karena itu kemarin kita bongkar total, sesmen deputi semua, bukan berarti apa-apa. Ya memang kita harus ada penyegaran. Dan strukturnya sendiri kan kita rubah kemarin. Yang ada 7 deputi, semuanya megang portfolio, kita rubah deputi menjadi fungsional, seperti di korporasi ada deputi keuangan, HRD, dan hukum. Wamen bersama saya megang portfolio. Nah, itu dua hal sudah terjadi, tetapi tentu terobosan yang kita sedang lakukan, kalau bisa 1-2 tahun lagi kita sudah tidak usah mendapatkan APBN, tetapi kita bagaimana di-challenge kalau dividennya bagus, kita dikasih 1%. Nah, itu seperti private equity lah, tapi bukan berarti kita mau ke barat-baratan atau ke swasta, tetapi ini yang akan merubah pola pikir. Seluruh kementerian akan memastikan BUMN-nya harus sehat dalam pengawasannya, bukan malah tadi jual beli jabatan, jual beli ini, tapi supaya itu menjadi satu arah. Nah, untuk perusahaan BUMN-nya sendiri tadi saya coba petakan mana BUMN yang lebih ke bisnis, mana yang PSO berat, ataupun mana yang tadi 50-50. Tetapi itu pun kita sudah ada kesepakatan bahwa reformasi daripada pelayanan sosial atau income sosial ini ke depan akan menjadi prioritas oleh pemerintah supaya subsidinya itu langsung ke rakyat, tidak lagi lewat BUMN. Apakah lewat pupuk, apakah lewat PLN, apakah lewat Pertamina, ya ini lebih baik langsung. Jadi kalau memang kita ingin membantu teman-teman yang kurang atau rakyat yang kurang, dia langsung aja dapat cash-nya. Tinggal dia bermain dengan tadi subsidinya yang dia mau lakukan. Nah, hal-hal ini salah satunya yang kita sudah lakukan. Contoh tadi, apakah di Pertamina PLN akan ada reformasi dan sudah terjadi. Nah, pupuk tunggu tanggal mainnya. Ya, saya tidak bisa menjelaskan sesuatu yang nanti keduluan dibocorin, nanti malah nggak jalan nanti. Tapi sama Bu Grace, kita tetap jalankan reformasi ini, karena memang dengan adanya COVID-19 ini, suka tidak suka, ini waktunya. Kita ini dipaksa harus berubah dengan ada COVID-19. Mau nggak mau harus terjadi. Apakah nanti percepatan teknologi, apakah percepatan model bisnis yang berubah, ini suatu realita. Ya, terima kasih Bu Grace, terima kasih Pak Erik.
Di pertanyaan terakhir, saya akan kembalikan pertanyaan nanti sebentar ke Pak Moderator, Pak Heri. Tapi teman-teman ada banyak yang nanya tadi Pak, sekaligus kesempatan menjelaskan kepada komunitas bisnis, sebenarnya spirit apa yang ingin ditanamkan lewat logo baru ini Pak? Warisan legacy apa yang Pak Erik ingin tinggalkan buat bangsa ini di BUMN? Dan juga Pak, kalau berkenan Bapak berbicara sebagai mentor kepada para pengusaha di tempat ini, what will you say? Ini bukan hanya pergantian logo, tetapi ini sesuatu pergantian filosofi dan transformasi dan implementasi. Kalau kita lihat logo BUMN sebelumnya itu nggak ada Garudanya sama sekali. Jadi jangan disalahkan kalau tadi teman-teman di BUMN lebih mentingin diri sendiri. Bahkan logonya itu orang meluk gitu, meluk barang. Nah kalau ini ada Garudanya, itu mengingatkan bahwa kita ini bekerja untuk tadi bangsa dan negara. Karena itu logo Garudanya kita munculkan di situ. Font BUMN sendiri itu artinya apa sih? Kenapa melengkung-melengkung? Itu intinya bukan font yang kaku, tetapi kita itu merupakan font yang kita bisa bekerja sama, membangun ekosistem, adaptif. Nah itu karena apa? Fontnya sendiri itu mudah ya. Apalagi kita tahu sekarang kan kalau kita lihat kalau inovasi teknologi, kolaborasi, nah ini melambangkan font itu. Yang lainnya sendiri kita rubah juga, kenapa BUMN untuk Indonesia tadi. Ada cita-cita bahwa kita nggak mau hanya pemain lokal. Justru ini eranya karena kita punya market yang besar, sudah seyogyanya supply chain-nya kita harus jaga. Kenapa? Ya salah satunya ya kalau memang kita perlu akuisisi yang ada di luar negeri, kita lakukan. Selama itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Contohnya tadi, garam industri memang sangat tidak kompetitif. Dibandingkan Australia atau negara lain, kita ada musim hujan, ada musim apa, itu akhirnya untuk tadi garam itu sangat bulannya sangat short. Jadi tidak mungkin kita compete. Nah, hal-hal ini kan sudah sesuatu yang tidak terelakkan ciptaan Allah. Nah, karena itu kita juga mengganti menjadi BUMN untuk Indonesia supaya tadi kita ini banggalah sebagai Indonesia. Kalau bisa kita tancepin bendera merah putih juga di luar negeri, tidak hanya di dalam negeri, tetapi kita juga sama. Bagaimana kita berbangun ekosistem dengan swasta, dengan pemerintah daerah atau BUMDes ini, ya tadi untuk memperkuat Indonesia supaya Indonesia-nya ini di tahun 2045 jadi negara maju. Akhlak memang tadi ya ini merupakan core value. Karena bohonglah dengan apapun yang kita lakukan, kalau memang karakter kita, jiwa kita nggak bersih, nggak akan bisa jalan. Nggak akan bisa jalan. Apa yang kita omongin tadi Pak Herianto mengenai transparansi, good corporate government, ya itu salah satunya Allah. Karena memang kita dapat jabatan itu karena amanah. Ya, karena bukan, ya mohon maaf lah, ya amanah itu harus dijaga. Atau yang lainnya, kompeten. Kita ya harus kompeten. Nggak bisa kita duduk itu milih orang karena tadi like or dislike. Yang kita pilih itu harus kompeten. Nah, pemimpin yang ada di BUMN sendiri harus bisa tadi adaptif atas perubahan. Tadi saya sudah jelaskan di transformasi BUMN bagaimana kita itu tidak hanya memilih pemimpin, tetapi bagaimana memilih tadi bisnis model yang sehat supaya juga terjadi adaptasi. Nah, pemimpin ini mesti adaptasi, kolaborasi, ya mesti berkolaborasi. Nah, hal-hal ini yang diahlak kita menjadi core value, karena kita tidak mungkin kalau kerja nggak punya core value, ya. Semua perusahaan yang kuat pasti punya core value. Sama, CSR diribut-ributin. Saya bilang, nggak apa-apa kita lakukan CSR, tapi apa CSR yang impactful juga kepada rakyat gitu, bukan hanya bagi-bagi CSR. Dan mesti juga terimplementasi dengan kepentingan daripada BUMN secara perusahaannya itu. Karena kenapa? Kalau kita membangun misalnya sebuah proyek tadi di Rembang, tetapi daerah sekitar desanya juga nggak merasakan proyek semen itu buat apa? Nah, kita harus menjadi tadi episentrumnya ekonomi yang ada di daerah desa itu. Nah, ini yang kita mau supaya tadi ya kita bisa terus bersinergi. Dan tentu hal yang terakhir kalau saya bilang ya memang kondisi daripada ekonomi di seluruh dunia sekarang lagi berat. Tapi saya tetap optimis ya bahwa ini justru kesempatan Indonesia bangkit. Indonesia Incorporation.
apakah BUMN, apakah BUMN berpartner dengan swasta atau swastanya sendiri, atau mungkin kita dukung dari belakang swastanya. Ini Indonesia Incorporation harus terjadi. Ini sudah waktunya. Karena tadi banyak pengamat udah bilang kita ini punya kekuatan yang namanya market, yang namanya sumber daya alam. Tinggal dibetulin logistik dan teknologinya. Dan juga udah banyak pengamat bilang kita akan bounce back. Nah, ini yang kita harus lakukan. Tetapi selama supply chain kita nggak dibenerin, akhirnya ini yang jadi problem. Selama tadi single data entry tidak dibenerin, ya dulu kan ada cita-cita IKTP. Saya rasa bagus cita-citanya. Kalau masalah disalahgunakan lain. Tapi itu yang dilakukan. Kenapa? Yang namanya di Amerika sendiri, yang namanya social security itu ada. Semua terdeteksi. Nah ini yang saya rasa reformasi yang sedang dilakukan pemerintah tahun depan mudah-mudahan berhasil. Bagaimana single data entry ini bisa berjalan, ya. Jadi isu-isu kemarin mengenai bansos salah, mengenai ini salah, itu bukan sesuatu yang memang disengaja, tapi emang data base-nya kita ini belum nyambung salah satunya. Dan saya harap juga, ya tadi teman-teman pengusaha terus juga menyebarkan brand lokal, ya. Masa kita kalah sama Thailand, kita kalah sama Malaysia, ya. Nah, brand lokalnya merek kebarat-baratan nggak apa-apa lah, ya, tapi it's okay. Kemarin saja saya sama Presiden ke Demak melihat perusahaan furniture Sami Harto kalau nggak salah. Itu luar biasa produksinya, dikirim, dibeli Four Seasons, dibeli. Nah ini salah satu kebanggaan nasional. Nah saya berharap tadi pengusaha-pengusaha Indonesia juga jangan jago kandang, apalagi ingat ya kita punya market yang gede, jangan dibalik. Ya, jangan orang punya market kecil di luar dibawa ke Indonesia, kita balik. Karena kita punya market gede, kita kuasain, waktu barangnya kita bawa keluar, nilai ekonomisnya udah lebih mantap. Dan banyak sekali lah. Sekarang seperti Kalbe, Mayora sudah melakukan itu. Dan saya berharap lebih banyak lagi pengusaha yang bisa menjaga tadi bagaimana supply chain dan brand lokal ini terus berkembang. Ya, thank you Pak Erik. Pak Heri, closing remark dari Pak Heri, silakan. Terima kasih Pak Julian. Pak Erik luar biasa, sangat komprehensif, sangat gamblang. Mungkin saya tidak akan summarize semua, saya kasih catatan garis besar aja. Menurut pandangan saya sebagai analis, saya melihat transformasi Pak Erik ini untuk menuju 2045 tidak pakai yang ribet-ribet, transparan, KPI yang jelas, pakai orang-orang yang paten, yang bisa dipercayai, gitu. Dan sebagai analis kita juga melihat sebagaimana orang bisa mencapai ability to execute itu tentunya dengan track record yang luar biasa seperti Pak Erik. Jadi kita semua harus siap-siap melihat transformasi yang luar biasa. Sebagai private sector juga kita bisa terinspirasi dan juga jangan ketinggalan juga. Demikian, terima kasih semua. Pak Erik, luar biasa. Ya, terima kasih Pak Heri. Pak Erik ada special gift nanti yang kita akan berikan, tapi mengutip dari perkataan Buya Syafi'i Pak yang bagus banget. Siapapun termasuk Pak Erik yang telah memilih jalan kebenaran dan kejujuran tidak boleh berhenti di tengah jalan. Betapapun terjal, panjang, dan berkeloknya jalan itu. Special gift untuk Pak Erik dari Pak Paulus Bambang. Kami persilakan. Ini adalah karya terbaik dari komunitas tunarungu untuk Pak Erik, ya, sebagai kenang-kenangan. Dan yang bikin kalimat tulisannya adalah persembahan dari Pak Paulus, komunitas tunarungu dari Precious One yang membuat boneka 3 dimensinya. Silakan Pak Paulus Bambang. Ya Pak Erik, terima kasih sekali hari ini. Ya, saya sebagai orang swasta, saya merasa hari ini berhadapan kayak presidir saya di Astra. Jadi ini kayak presiden, direktur, adekan semua 1.000 orang lebih atau 2.000 orang, ini lagi berpikir, kapan saya punya CEO kayak Pak Erik? Karena visi bisnisnya clear dan clean. Semua pikir begitu nih ya. Yang kedua, sebagai masyarakat Pak Erik, semua lagi mikir nih, ini kayaknya saya berhadapan menteri rasa Menko ini. Karena policy integrasinya jelas ini. Itu sebagai masyarakat. Tapi sebagai rakyat sebetulnya, saya sekarang sebagai rakyat, rasanya ini itu entrusted, Bapak dipercaya. Sehingga orang tuh kaget, tiba-tiba kok muncul Pak Erik, yang semua orang kayak, ini kayak Gatot Kaca mendadak lahir, bles gitu aja. Dan orang nggak tahu tiba-tiba dari Asian Games, kepala pemenangan pemilu, dan sekarang menteri. Entrusted.